Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Nah, udah siap buat belajar lagi? Kali ini kita akan membahas tentang menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Bagaimana penjelasannya? Mari kita saksikan sama-sama. Kita akan membahas turunan fungsi aljabar. Sebelum kita membahas turunan fungsi aljabar, kita baca dahulu KI 3 dan KI 4. Untuk KI 3, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit, fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Yang kedua, menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. KI 4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar menggunakan turunan untuk menentukan karakteristik suatu fungsi dan memecahkan masalah. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi turunan. Turunan fungsi fx dinotasikan dengan f aksen, ini dibacanya aksen, f aksen x. Jika f aksen x ada, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Dikenal sebagai rumus umum turunan fungsi fx. Jadi, ini adalah rumus turunan fungsi fx dengan menggunakan yang berhubungan dengan limit. Nah, sekarang kita ke lambang turunan. Y sama dengan fx, jadi Y itu sama dengan fx, fx sama dengan Y. Turunan pertama, Y aksen. Turunan dari Y ini adalah Y aksen. Turunan dari fx adalah f aksen x. Dan yang ketiga adalah dy per dx. Kedua, ini turunan kedua, Y double aksen, F double aksen X, D kuadrat Y dibagi D kuadrat X. Tapi untuk pembelajaran kita kali ini, kita hanya untuk turunan pertamanya saja. Contoh, tentukan f aksen x jika diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, ini kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fx ini. Nah, fx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x. Di sini kita menggunakan definisi turunan yang berhubungan dengan limit. Ingat, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. F x ditambah h dikurangi fx dibagi h. Penyelesaian, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, karena di sini ada unsur fx ditambah h, maka kita cari dulu fx ditambah h-nya. Nah, untuk fx ditambah h ini berarti yang x ini kita ganti dengan x ditambah h. Berarti x ini kita ganti x ditambah h, kuadratnya didapat dari sini, ditambah 2 dapat dari sini,
X-nya diganti dengan X ditambah H. Nah, sekarang kita jabarkan X ditambah H sama dengan X ditambah H ini kita kuadratkan. Nah, yang paling depan berarti kita kuadratkan, X dikuadratkan berarti X kuadrat. Selanjutnya ini semuanya kita kalikan. 2 dikali H dikali X. Berarti 2 dikali H, 2H dikali X, 2H X. Ini ditambah dapat dari di sini. Kalau di sini ya ditambah, maka ini juga ditambah. Nah, untuk yang terakhir, ini yang belakang kita kuadratkan. Berarti H dikuadratkan, H kuadrat. Ini bernilai selalu positif. Walaupun di sini negatif, yang terakhir ini selalu bernilai positif. Tanda ini hanya berpengaruh di sini aja. Kalau di sini negatif, maka ini negatif. Kalau di sini positif, maka ini positif. Ditambah, ini dapat dari sini, ditambah. Nah, ini tinggal dikali. 2 dikali X, 2X. 2 dikali H, 2H. Ini ditambah didapat dari sini. Plus ketemu plus, plus. Nah, setelah fx ditambah h, kita gabungkan dengan fx ditambah h dikurangi dengan fx. Nah, kalau untuk fx ini, x-nya kita tidak diganti ya, tetap x tetap x. Kalau yang pertama kan, kalau x-nya itu diganti dengan x ditambah h. Nah, untuk yang ini tidak diganti. Maka fx ditambah h itu sendiri kan ini nih. Nah, kita tulis lagi nih di sini. Nah, ini kan kita tulis lagi. Ini didapat dari sini. Nah, ini dikurang. Kita tulis di sini dikurang. Nah, fx-nya berapa nih? Fx-nya di sini. X kuadrat ditambah 2x. Nah, berarti dikurang fx. Nah, ini x kuadrat ditambah 2x. Ini fx-nya. Dapat dari sini. Gimana, paham? Selanjutnya, sehingga f aksen x sama dengan, ini kita masuk ke rumus definisi turunan yang menggunakan, yang berhubungan dengan limit h mendekati 0. Nah, ini sama aja di sini ya. Yang ini kita tulis lagi di sini, dikurang x kuadrat ditambah 2x. Ini kita tulis ulang di sini, dibagi h. Yang ini didapat dari sini. Nah, terus dibagi h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Ini masih ya, masih. Cuman yang ini atasnya kurungnya udah nggak ada. Cuman ini tetap masih, yang di atas ini kita pindahkan lagi, ditulis lagi di sini. F aksen H sama dengan, nah, dapat dari mana ini? 2X ditambah H ditambah 2. Nah, ingat, yang waktu di limit, kalau misalkan ada yang seperti ini, maka karena di sini H mendekati 0, maka ini semuanya kita bagi dengan H. Nah, berarti x kuadrat dibagi h, terus ditambah 2hx, x kuadrat dibagi h itu kan berarti x kuadrat dibagi h. Nah, karena nanti h-nya itu kita masukkan 0, maka akan 0. Atau sederhananya begini, kalau di sini unsur h, maka kita anggap, nah, berarti kan ini nggak ada h-nya nih, berarti kita anggap 0. Ditambah 2hx dibagi h, berarti h-nya hilang kan, tinggal 2x. Ditambah h kuadrat dibagi h. Nah, berarti kan di sini h-nya pangkat 2 dibagi h, h itu pangkat 1, maka 2 dikurangi 1, 1. Berarti di sini h, tinggal h aja. H kuadrat dibagi h, berarti kan h dikali h dibagi h, maka h dikali h dibagi h, yang di atas h-nya 1 hilang, yang di bawah h-nya hilang, berarti tinggal
H. Nah, 2X nggak ada unsur H-nya nih, berarti anggap 0. Terus lagi 2H dibagi H. Nah, H per H kan H sama H kan habis. Nah, berarti sisa tinggal 2. Nah, yang ini nggak ada unsur H-nya, berarti kita anggap 0. Nah, berarti sisanya 2X ditambah H ditambah 2. Nah, ini H-nya kemana? Karena yang di bawah juga sama, dibagi H. Berarti H dibagi H 1. Karena kalau dibagi 1 itu bisa kita tidak tulis. Nah, berarti hasilnya 2X ditambah H ditambah 2. Nah, sekarang karena di sini limit H mendekati 0, berarti H-nya kita ganti dengan 0. Berarti 2X ditambah H-nya diganti 0 ditambah 2. 2X ditambah 0 tambah 2, 2. Berarti 2X ditambah 2. Selanjutnya turunan dari fungsi Y sama dengan fx dinotasikan dengan Y aksen sama dengan F aksen X. Nah, turunan dari Y adalah Y aksen, turunan dari fx adalah F aksen X. Notasi lain dari turunan fungsi Y sama dengan fx adalah, nah ini. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar antara lain, yang pertama, jika fx sama dengan C, maka F aksen X sama dengan 0. Ini nggak ada variabelnya, berarti misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu turunannya adalah 0. Kalau tidak ada variabelnya, berarti turunannya 0. 1 turunannya berapa? 0. 2 turunannya 0. Yang kedua, jika fx sama dengan X, maka F aksen X sama dengan 1. Nah, kalau di sini X-nya pangkat 1, ini kan X-nya pangkat 1 nih, tapi nggak kita tulis. Nah, berarti dia adalah turunannya 1. Misalkan, kalau 2X gimana? Ya, berarti kan 2. Terus kalau 3X berarti turunannya berapa? 3. Gitu. Kalau 4X turunannya berapa? 4. Setiap X pangkat 1, nah terus di depannya ini kan gak ada apa-apa nih, ini 1. Nah, berarti turunnya ada 1. Kalau di sini 2X berarti 2, 3X 3 gitu ya. Yang ketiga, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan, nah kalau yang ini pangkatnya pindah ke depan jadi pengali. A dikali n, x pangkat, nah pangkatnya dikurang 1 karena kan turunan, nah berarti pangkatnya itu menurun. Nah, di sini pangkatnya dikurang 1. Contoh, tentukan turunan dari fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan 4x kuadrat. Kita jawab dulu ya. A fx sama dengan 4x kuadrat. Ingat rumus yang ketiga. Kalau ada pangkat ini, pangkatnya kita pindahkan ke depan jadi pengali. Pangkatnya kita kurang 1. Berarti 4 kali 2, 8. X pangkat 2 dikurangi 1, 1. 1 boleh ya, nggak ditulis pangkatnya. Lanjut yang B. Fx sama dengan akar X. Nah, cari turunannya. B fx sama dengan akar X. Nah, kita rubah nih. X ini kita rubah menjadi pangkat pecahan. Ingat, yang waktu di kelas 1, kalau ada A pangkat M akar N, berarti sama dengan A pangkat M per N. Kalau di sini nggak ada pangkatnya, berarti 1.
Kalau di akar ini nggak ada angkanya, berarti di sini otomatis 2. Kalau di sininya 3, biasanya kalau 3 di sini ada tulisannya 3, berarti di sini 3. Kalau di sininya 2, berarti di sini tulis 2. Nah, kalau di sini nggak ada angkanya, berarti ini 1 otomatis. Kalau di akar ini tidak ada angkanya, berarti otomatis dia adalah 2. Nah, dapatlah X pangkat 1/2. Ingat rumus yang ketiga. Pangkatnya pindah ke depan jadi pengali. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Berarti setengah X. Setengah dikurangi 1, min setengah. Ini adalah turunannya. Ini min setengah ya. 4. Jika fx sama dengan gx plus minus hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x plus minus h aksen x. Nah, kalau ada plus minus tambah penjumlahan pengurangan yang ditanyakan turunannya, maka masing-masing fungsi ini kita turunkan, baru kita jumlah atau kita kurangkan. Contoh, tentukan turunan dari fungsi. Nah, fungsi X sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 4X ditambah 2. Nah, jadi kalau di sini yang keempat ini adalah penggabungan dari sifat atau rumus yang 1, 2, 3 sebelumnya. Nah, di sini semuanya ada turunan dari konstanta, turunan dari X, dan AX pangkat N. Nah, di sini F aksen X sama dengan turunannya adalah, ingat kalau ada yang seperti ini, maka pangkatnya kita pindahkan ke depan jadi pengali. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Jadi 3X pangkat 3 dikurang 1. Ditambah 3, ditambahnya dapat dari sini ya, ditambah 3-nya tetap. Nah, 2-nya didapat dari mana? Di sini, pangkat pindah ke depan jadi pengali. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Dikurang nih tetap 4X. Nah, kalau X itu turunannya adalah 1, maka kalau 4X turunannya adalah 4. Nah, selanjutnya nih konstanta. Konstanta turunannya 0. Berarti kalau 1 turunannya 0, nah di sini 2, berarti 2 turunannya 0. Plus, ini plus ya. Kemudian f aksen X sama dengan, nah 3X, 3 dikurangi 1, 2, ditambah 3 kali 2, 6. X pangkat 2 dikurangi 1, 1. Di sini satunya tidak ditulis ya, boleh. Kalau pangkat 1, satunya boleh nggak ditulis. Dikurang 4. Selanjutnya yang B. Fx sama dengan 2X akar X ditambah 1 per akar X. Nah, kita masing-masing kita jabarkan dulu ya, kita rubah-rubah dulu nih karena masih ada akar-akar ini, kita rubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. 2X-nya tetap. Nah, ini akar X-nya kita rubah menjadi X pangkat 1/2. Ini sudah kita bahas tadi sebelumnya, dapat dari mana 1/2 ini ya. Nah, sama dengan, nah kalau yang seperti ini, X, ini kan X-nya pangkat 1 nih, berarti X pangkat 1 dikali X pangkat 1/2. Nah, kalau yang seperti ini, karena sama-sama X, ini perkalian, berarti pangkatnya kita jumlah. Ini 1 didapat dari sini, ini kan X, ini sebenarnya ada 1 ya, cuman nggak ditulis. Berarti 1 ditambah, ini setengahnya dapat dari sini. Karena perkalian, maka dijumlah. Nah, 2 tetap, X pangkat 1 ditambah 1/2, 3/2. Ya, ini kita rubah juga menjadi 1 per, nah nih, ini akar X-nya kita rubah menjadi X pangkat 1/2. Karena di bawah dia pangkatnya positif, pindah ke atas menjadi negatif. Kenapa kita pindahkan ke atas?
Karena di sini supaya mudah dioperasikan. Nah, kita berarti di sini X sama dengan 2X pangkat 3/2 ditambah X pangkat 1/2. Nah, ini dapat dari sini ya, yang udah kita cari tadi di sini. Nah, ini dapat dari sini, penggantian si ini nih 2X akar X ditambah 1 per akar X ini kita rubah menjadi X pangkat min 1/2 ini. Nah, maka turunannya adalah, nah ini duanya tetap ya, pangkat pindah ke depan jadi pengali. Berarti 2 dikali 3/2. Kemudian pangkatnya kita kurang 1, X pangkat 3/2 dikurangi 1. Nah, terus sekarang ditambah. Nah, ini min 1/2 didapat dari sini karena pangkatnya min 1/2 pindah ke depan jadi pengali. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Berarti X pangkat, nah nih, min setengah dikurang 1. F aksen X sama dengan, nah ini 22 habis dibagi, tinggal sisa 3. 3/2 dikurangi 1. Nah, ini 2 dikali 1, 2. Berarti 3 dikurangi 2, 1. Berarti 1/2. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini plus ketemu min. Setengahnya tetap ya. X pangkat, nah ini min 1/2 dikurangi 1. Berarti di sini 2 dikurangi 2 dikali 1, 2. Karena di sini kan dikurang ya, berarti ini min 2, kita pinjam 2, pinjam lagi 1, berarti min 3. Min 3/2. Nah, kita rubah lagi nih. 3X pangkat 1/2. Nah, 3-nya tetap. Nah, X pangkat 1/2-nya kita rubah menjadi akar X. Dikurang setengah 1/2 nih tetap ya, 1 di atas, 2-nya di bawah, per 1/2. Nah, nih, ini kan X pangkat negatif 3/2. Nah, pindah ke bawah kan jadi positif. Nanti nih jadinya X pangkat 3/2. Nah, X pangkat 3/2 itu kan adalah ini. Nah, berarti 2-nya tetap nih kan, ini 2 sih ini nih. Nah, X pangkat 3/2 itu ini. Berarti bisa kita tulis X pangkat min 3/2 karena negatif pindahkan ke bawah jadi dia nanti positif. Nah, jadilah X pangkat 3/2 kita rubah lagi menjadi X akar X. 5. Jika Y sama dengan U dikali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Turunannya adalah yang pertama U-nya dulu yang diturunin dikali dengan V ditambah yang kedua adalah U dikali ya V-nya yang diturunin. Y sama dengan UV, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Contoh, tentukan Y aksen jika Y sama dengan 3X dikurangi 2, X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 1. Nah, kalau yang kayak gini gimana nih? Nah, ini kan perkalian nih. Nah, berarti 3X dikurang 2 ini adalah sebagai U. Misal U-nya adalah 3X dikurangi 2. Nah, kan U dikali V. Berarti kita misalkan U-nya adalah 3X dikurang 2. Turunannya berapa? Nah, turunannya adalah 3X turunannya 3. Kenapa cuma 3? Karena 2 itu turunannya 0. Berarti bisa ya kita nggak tulis kalau 0. Berarti ini turunannya 3. V sama dengan V-nya ini berarti ya. Ini karena ini U, ini berarti V. X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 1. Maka turunannya adalah, nah nih, 3-nya pindah ke depan. Karena yang cari turunan dipengali. X pangkat, nah 2 dapat dari mana ini? Dikurang 1. Berarti 3 dikurangi 1, 2. Tambah, karena di sini ditambah 2. Nah, X pangkat 2 ke depan kan jadi pengali, kebayang nggak?
Berarti 2 dikali 2. X ini didapat dari, nah ini pangkatnya turun. Berarti 2 dikurangi 1, 1. Plus 1, turunannya berapa? 0. Karena ini adalah konstanta. Tidak memiliki variabel. Nah, berarti kita bisa langsung masukkan ke rumusnya bahwa Y sama dengan UV, turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Y aksen sama dengan, nah nih, U aksennya berapa tadi? Kita udah cari, U aksennya adalah 3, maka tulis 3. Terus apalagi? Habis U aksen dikali V. V-nya berapa? Nih V. Berarti kita tulis di sini. Ditambah, karena ditambah, U-nya berapa? Ini U, 3X dikurangi 2. Dikali V aksen. Mana V aksennya ini? V aksen. Kita tulis di sini V aksen dikali V aksen. V aksennya adalah 3X kuadrat ditambah 4X. Y aksen sama dengan 3X pangkat 3. Nah, ini udah dapat dari 3 dikali X pangkat 3. Berarti 3X pangkat 3. Terus lagi 3 dikali 2X pangkat 2. Berarti 3 kali 2, 6X pangkat 2. Ditambah 3 dikali 1, 3. Nah, ini sampai sini ya. Yang depan ini cuma sampai sini. Nah, yang belakang ini dapat dari sini. Kita menggunakan yang air mancur itu. Berarti 3X dikali 3X pangkat 2. 3 kali 3. Nah, 9. Ini X. Ini X pangkat 1. Ini X pangkat 2. Nah, karena ini perkalian, maka pangkatnya di jumlah ini 1, pangkatnya ini 2. Berarti 1 ditambah 2, 3. Udah selesai. Selanjutnya 3X dikali 4X. 3 kali 4, 12. X dikali X. Nah, karena ini perkalian, pangkatnya di sini berapa nih? 1, 1. Nah, atau boleh juga kalau langsung X kali X berarti X kuadrat. Masih mudah ya kalau pangkatnya 1, berarti X kali X, X kuadrat. Ini yang 3X udah selesai dikali sama yang di sini semuanya. Nah, sekarang tinggal min 2. Min 2 dikali 3X pangkat 2. Min, kita tulis dulu ya di sini min 2 kali 3, 6. Nah, di sini nggak punya X nih, cuma di sini X-nya, berarti kita tulis aja X pangkat 2. Sekarang, yang terakhir, min 2 dikali 4X. Min ketemu plus, min. 2 dikali 4X, 2 dikali 4, 8. Di sini 2 nggak punya X, ini X. Nah, tulis aja X. Y aksen sama dengan, nah nih lihat, ini pangkat 3, 1, ini ada 1, nah ini 2 nih. Berarti 3X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 3. 3 ditambah 9, 12. Nah, kalau penjumlahan pangkatnya nggak usah diapa-apakan ya. Kalau X pangkat 3 ya udah terus aja X pangkat 3. Ditambah 6X pangkat 2, ada lagi temennya. Nah nih, 12X pangkat 2 dikurangi 6X pangkat 2. Kita punya 6. Dibuang 6. Habis. Tinggal ini doang kan? Nah, tulis aja ini 12X pangkat 2. Karena yang 6 sama 6 ini sudah habis. Terus apalagi? Ini min 8X. Ada lagi nggak temennya? Kalau nggak ada, tulis aja di sini min 8X. Selanjutnya plus 3. Nggak ada temennya lagi, kita tulis plus 3. Jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Contoh, tentukan Y aksen jika Y sama dengan 2X dikurangi 3 dibagi 4X dikurang 5. Yang atas ini sebagai U, yang bawah sebagai V. Jawab. Nah, ini kan U-nya yang di atas nih.
2x dikurangi 3, turunannya berarti 2. Karena 3 ini konstanta, dia turunnya 0. 2x turunnya 2. V 4x dikurangi 5. Nah, 4x turunannya 4, 5 turunannya 0. Berarti tulis aja 4. Maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, U aksennya adalah 2, kita tulis 2. V-nya adalah 4x ditambah 5. Dikurang U-nya 2x dikurangi 3, di sini kita tulis dikali V aksen, V aksennya 4. Dibagi V kuadrat, V-nya adalah 4x ditambah 5. Maka dikuadratkan, kita tulis 4x ditambah 5 dikuadratkan. Y aksen sama dengan, nah ini dikali-kali, 2 dikali 4x, berarti 8x, 2 kali 4, 8x, ditambah 2 kali 5, 10, min, ya kan? Di sini min, ketemu plus, min, berarti min 2x, dikali 4, 2 kali 4, 8x, karena di sini nggak punya x kan, nah, yang punya cuma ini, berarti itu saja x. 2 kali 4, 8. Di sini min, karena min ketemu plus, min. Ketemu plus lagi kan ini, min. Berarti min 8x. Ditambah. Nah, sekarang ini min ketemu min plus. Min ketemu min plus, nanti kan dikalikan lagi sama ini nih, plus. Nah, min ketemu min plus, plus ketemu plus, plus. Berarti 2 dikali 4, maaf, bukan 2. Sekarang yang ini kan yang belakang. Nah, berarti 3 dikali 4, 12. Nah, didapat 12. Kita tulis di sini 12. Dibagi, nah ini kita tulis ulang di sini. Nah, ini kan 8x dikurangi 8x habis. 10 ditambah 12, 22. Ini kita tulis ulang yang bawah nih. 7. Jika Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N dikurangi 1 dikali U pangkat 1. U aksen. Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan kalian bingung nih, ini kan sebenarnya ada di sifat yang ketiga. Ini sebenarnya beda dengan sifat yang ketiga. Nah, padahal kan ini U pangkat N. Kenapa ini masih ada yang seperti kenapa ada U aksennya di sini? Nah, ini berbeda dengan sifat yang ketiga karena kalau di sini U-nya itu biasanya dalam kurung, di dalam kurungnya itu ada unsur X, X-nya yang memiliki kuadrat. Jadi ada kuadrat dikuadratkan lagi gitu. Kemudian dicari turunannya. Maka kita menggunakan turunan yang seperti ini, berbeda dengan rumus yang ketiga. Contoh, tentukan f aksen x jika fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dipangkatkan 3. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, untuk yang seperti ini biasanya di dalam kurungnya ada unsur x yang memiliki pangkat, kemudian dipangkatkan kembali dan ditanyakan turunannya. Jawab. Misalkan U-nya adalah ini yang di dalam kurung. U-nya adalah x kuadrat dikurangi 1, maka turunannya adalah, nah 2-nya ini kita pindahkan ke depan jadi pengali, x pangkatnya kita kurangi 1. Kenapa di sini min satunya di sini tidak ada turunannya? Karena di sini konstanta. Min satu ini adalah konstanta. Konstanta itu turunannya 0. Ini 2-nya tetap, x pangkat 2 dikurangi 1, 1. Maka U aksennya sama dengan 2x. Y aksen sama dengan
N dikali U pangkat N dikurangi 1 dikali U aksen. Nah, Y aksen sama dengan N-nya adalah 3. Ini kan U pangkat N, N-nya adalah 3. Nah, ini pindahkan ke depan jadi pengali 3 dikali U-nya X kuadrat dikurangi 1, pangkatnya dikurangi 1. Ini kan pangkatnya 3, nah berarti 3 dikurangi 1. Dikali U aksen adalah 2X. Nah, ini kalau kalian mau tulis lagi 2X kita pindahkan aja ke depan di sini. Maka nanti jadilah nah, nanti kalau kalian mau tulis ini tulis lagi boleh dipindahkan ke depan, nanti jadinya 3 kali 2X adalah 6X. Karena 3 dikali 2 6, ini X. Nah, ini 2 dapat dari mana? Karena 3 dikurangi 1 2. Maka kita tulis X kuadrat dikurangi 1 pangkat 2. Ya, ini sampai sini untuk rumus turunan fungsi aljabar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gimana tadi penjelasannya? Mudah kan? Jangan lupa untuk dicatat dan diulang-ulang lagi ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.